Dana otonomi khusus merupakan intervensi keberpihakan negara kepada orang asli Papua. Penjabat Bupati Sorong Yenpet Moso kembali menegaskan, agar dana otsus yang direalisasikan melalui program setiap OPD harus mampu dipertanggungjawabkan. Menurutnya, setiap OPD harus memastikan bahwa program yang dananya bersumber dari otsus harus benar menyentuh masyarakat Papua, supaya ada manfaat sasaran yang benar-benar dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat asli Papua melalui dana otsus. Sehingga melalui upaya itu, kegagalan dan kesalahan masa lalu tidak terulang yang kedua kali dengan cara kerja yang sama. Disebutkan otsus jilid pertama selama 21 tahun berjalan dengan berbagai macam keberhasilan dan kekurangan. Ini mestinya menjadi catatan penting untuk dievaluasi kemudian didukung dengan sebuah komitmen konkret. Pejabat bupati pun mengakui bahwa ada beberapa program dan kegiatan yang bersumber dari dan otsus. Ternyata ending pemanfaatan tidak sesuai dengan program tersebut. Karena itu dia berharap kiranya melalui komitmen bersama, otsus bisa berdaya guna bagi seluruh masyarakat Papua ke depan. Hal yang saya garis bawahi yang kedua adalah uang otsus yang nanti sumber-sumber dana dari kegiatan kita masing-masing. Ini harus Bapak Ibu bertanggung jawab melaksanakan dengan baik. Supaya ada manfaat, ada sasaran yang benar-benar dinikmati oleh orang asli Papua, supaya kegagalan kesalahan masa lalu kita tidak mengulangi yang kedua kalinya dengan cara kerja yang sama. Kalau tidak, paling sedikit kita mengubah atau merubah cara kerja kita yang lama, yang hari ini membuat orang Papua sendiri mengatakan otsus itu gagal, kami tidak menikmati apa-apa. Pertanyaan itu ditujukan kepada siapa? Ya. Paling dua arah saja anak panahnya. Mereka pasti persalahkan Indonesia di Jakarta dan persalahkan pemimpin orang Papua yang hari ini menjadi pemimpin di daerah, iya kan? Ya, oleh karena itu 21 tahun otsus jilid pertama dengan keberhasilannya dan juga kekurangannya, tapi itu menjadi catatan penting untuk kita evaluasi, untuk kita melihat ke belakang lalu kita menangkap ke depan apa yang kurang kemarin dan diskusikan, mantapkan hari ini, kita rumuskan bersama hari ini, lalu kita menangkap ke depan untuk kita kerja secara bersama-sama supaya apa yang kita kerjakan ini harus memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat. Ada beberapa program dan kegiatan yang sumber dananya otonomi khusus, tapi ending sasarannya ini tidak sesuai dengan nomenklatur itu. Misalnya begini, uang otsus itu untuk bangun jalan padat karya misalnya, itu tidak bisa dibangun di jalan pemukiman di mana di situ saudara kita Nusantara. Itu harus disarankan kepada pemukiman itu orang asli Papua. Kalaupun mungkin tidak semua, tapi paling tidak mereka itu 80% di wilayah pemukiman. Ataupun juga air bersih. Nanti kebijakan arah pembangunan yang lain kita arahkan kepada saudara-saudara kita atau pemukiman kawasan di mana masyarakat kita adalah yang heterogen, yang Nusantara. Begitupun juga bantuan, mau bantuan sosial kah, bantuan hibah kah, yang sumber dana dari otsus itu tidak boleh keluar alamat. Ya, nanti ada organisasi-organisasi yang Nusantara ada di sini, tetap itu menjadi kebijakan yang menjadi catatan pengecualian. Begitu. Ada dana hibah kepada organisasi, dua organisasi, satu sumber dana dari otsus, misalnya kepada ikatan ataupun lembaga masyarakat Malamoy misalnya, dia hanya dapat 100 juta, sedangkan ikatan masyarakat Sulawesi di Kabupaten Sorong dapat 300 juta dari sana dana otsus. Itu boleh tidak? Itu salah. Kenapa salah? Ya kita yang bagi itu. Jadi harus lihat, kalau ini uangnya adalah dana otsus dan DBH, ya itu langsung peruntukan langsung saya jelas, langsung ke orang Papua. Bukan soal tidak adil, bukan soal karena tidak merata. Memang ya sudah undang-undang sudah beritakan begitu.
nanti, karena kemarin ini sekarang kan Raperda masih bahas, masih PP ya. Nah, supaya nanti harus ada rujukan, karena Otsus sudah ada dari kabupaten. Paling tidak kita harus bikin semacam peraturan ya, begitu terkait masuk hibah bansos itu juga, dan juga program-program kegiatan yang kita kelola dari sumber dana Otsus dan PBH itu. Nah, supaya kita harus fokus. Paling tidak kabupaten Sorong harus menjadi role model dalam penerapan sistem perencanaan dan penyelenggaranya, dalam fokus dan fokusnya kepada orang Papua, dan pencapaiannya itu sangat progresnya luar biasa dan berprestasi. Ya, Kabupaten Sorong akan menjadi role model bahwa belajar di Kabupaten Sorong dalam penerapan otonomi khusus itu sangat luar biasa dengan konsep-konsep yang hebat, tapi penerapan dan hasil juga yang luar biasa. Begitu. Jadi sekarang pertanyaannya begini, orang Papua yang di sebelah sana, yang di sebelah sana, Bapak Ibu bisa tahu, mereka bilang kami berjuang baru undang-undang itu sudah ada. Nah, terus ada yang sudah ada dalam rumah sini, mereka ikuti 21 tahun ini tidak ada hasil, dengan stres, depresi dan masuk hutan lagi. Dan mereka tidak menikmati apa-apa dari kebijakan atau karir Otsus itu. Pertanyaannya siapa yang salah? Nah itu, jadi petang ini kita sendiri menjawab bahwa kembali kita sendiri orang Papua. Ya misalnya saya kerja Pak Sekda ini, ya beliau Pak Sekda ini orang Papua, saya Papua. Kita semua ini adalah pejabat orang Papua, dan saudara kita semua yang lahir besar di sini, hari jadi pemimpin. Kita harus punya hati. Tapi kita puji Tuhan karena alhamdulillah, karena Kabupaten Sorong ini hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat yang kritis, yang selalu mengkritisi pemerintah, Otsus, online itu tidak dulu tajam seperti daerah lain. Paling di sini misalnya mereka punya hak, yang hak wilayah, ya, yang menonjol di sini paling hanya kelapa sawit, sedikit mereka di ring 1, sedikit itu saja. Tapi kalau masalah hal-hal yang lain mereka mungkin pegawai ya, pengangkatan pegawai itu saja. Hal-hal yang lain yang secara lain mereka tidak pernah menonjol.